Nasihat orang tua ke saya waktu itu, kalau kamu mau menuntut ilmu, semakin jauh dari rumah itu semakin bagus. Tapi kalau kamu mau kerja, semakin dekat dengan rumah itu semakin bagus. 2008 itu ibu saya sakit dan saya ini bungsu. Jadi mau tidak mau saya harus merawat ibu. Akhirnya saya bilang sama, waktu itu saya sudah nikah, baru 2 tahun nikah. Saya bilang sama istri, saya izin keluar dari pekerjaan. Jadi sudah punya istri, tapi saya jadi pengangguran. Ya, kita sudah jalan ekspor. Alhamdulillah di negara ASEAN sudah jalan, dan kemarin responnya dari negara-negara yang sudah pakai produk kita, testimoninya bagus. Dipakai di, ada yang di sapi potong, itu hasilnya karkasnya bisa 55%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Hari ini berapa kendaraan, Mas? cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga ini di pabrik pakan untuk keperluan ternak jenengan. Apabila pakannya kadang bingung cari apa, ini salah satu referensi ataupun solusi untuk pakan ternak jenengan semuanya ya. Di sini salah satu pabrik yang sangat besar sekali ini di Tulungagung, tapi aslinya dari Blitar ya. Ini cabang di Tulungagung. Ini sudah sama ownernya. Jadi tidak perlu kebingungan dengan pakan. Nanti sistem pakannya dan juga untuk pemesanan distribusinya seperti apa, kita sudah bersama dengan Pak Imron ini. Selamat siang jelang sore Pak Imron. Selamat siang. Apa kabar ini Pak Imron? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Pak Imron ini selain juga di pembuatan pakan, fokusnya juga di peternakan Pak ya. Peternakan khususnya domba sama puyuh ya. Iya, sama puyuh. Sama puyuh. Nah, khusus untuk dombanya nanti teman-teman bisa saksikan di video terdahulu. Dombanya seperti apa, sangat luar biasa sekali dombanya. BCS-nya sangat luar biasa dan semuanya memakai pakan SMG ini juga Pak Imron ya. Ramuan pakannya kita sempat review juga kemarin. Oke Pak Imron, dulu sebenarnya Pak Imron ini basicnya di dunia peternakan atau seperti apa bikin pabrik pakan khususnya pakan peternakan ini? Ya Alhamdulillah, saya dulu pernah belajar di Fakultas Peternakan, jurusan nutrisi makanan ternak di Universitas Brawijaya Malang. Oh, di Unibra, oh, panas saja. Luar biasa. Sekarang seluruh Indonesia banyak yang sudah kenal dengan SMG, S20, S22 dan juga S18 Pak. Jadi dulunya memang istilahnya bisa dikatakan jurusannya memang ahli nutrisi pakan. Ya Alhamdulillah pas. Sedikit ceritakan bisa Pak, awal mula ini memang dari kuliah dulu sudah pengen bikin pabrik pakan kayak gitu atau seperti apa ini Pak Imron? Ya, sebetulnya tidak ada cita-cita buat pabrik seperti ini dulu. Jadi ketika saya baru lulus kuliah sama orang tua, saya disuruh pulang. Langsung disuruh pulang. Intinya disuruh apa itu usaha di tempat kita di daerah saya, yaitu di Blitar. Yaitu nasihat orang tua ke saya waktu itu, kalau kamu mau menuntut ilmu, semakin jauh dari rumah itu semakin bagus. Tapi kalau kamu mau kerja, semakin dekat dengan rumah itu semakin bagus. Wah, itu nasihat orang tua ke saya. Akhirnya makanya setelah saya lulus kuliah, saya langsung ke Blitar. Saya kerja di peternakan juga, di perusahaan peternakan di Blitar. Kemudian sekitar tahun 2008 itu ibu saya sakit, dan saya ini bungsu. Jadi mau tidak mau saya harus merawat ibu. Akhirnya saya bilang sama, waktu itu saya sudah nikah, baru 2 tahun nikah. Saya bilang sama istri, saya izin keluar dari pekerjaan. Jadi sudah punya istri, tapi saya jadi pengangguran waktu itu. Tapi karena saya yakin kalau kita insya Allah ingin berbakti sama orang tua, pasti Allah akan kasih jalan. Akhirnya tahun 2008 saya keluar. Pas itu saya sudah lama tidak kontak sama dosen saya. Akhirnya waktu itu saya ditelepon. Dosen saya telepon,
Nah, sekarang kamu kerja di mana? Saya bilang saya di Blitar, Pak. Ini lagi ngerawat ibu sakit. Akhirnya saya ditawari kerjasama. Mau nggak kamu freelance? Istilahnya bebas, tidak ada ikatan, jualan bahan baku. Akhirnya saya siap. Karena waktunya tidak terikat, akhirnya saya kalau pas selesai merawat ibu, saya bisa keliling menawarkan. Ya. Alhamdulillah saya keliling, saya fokus di bahan baku untuk sapi perah waktu itu. Saya keliling ke koperasi-koperasi. Tahun 2015, akhirnya Nestle ini ternyata memantau di koperasi-koperasi itu bahan baku yang dipakai apa, dapatnya dari mana. Akhirnya didata salah satunya itu supplier koperasi kan kita, saya. Waktu itu saya ditelepon sama Nestle, saya ditawari untuk kerjasama produksi konsentrat. 2015 ya. Bismillah, walaupun belum punya apa-apa, niat Bismillah, pokoknya niat siap. Akhirnya kita mulai memproduksi konsentrat itu 2015. Berarti berjalan 10 tahun ini ya Pak untuk produksi konsentratnya. Oh, jadi berjalan 10 tahun untuk jadi untuk produksi konsentratnya sendiri berjalan 10 tahun ini Pak. Ya, kurang lebih 10 tahun. Ini hal yang luar biasa, 10 tahun perjalanan di konsentratnya. Kalau dari awal di konsentratnya itu langsung rame gitu atau seperti apa? Belum. Jadi awalnya kita ini masih pakai mixer sederhana, pakai sistem vertikal. Dan belum banyak, sehari mungkin cuma 8 ton waktu itu. Sehari 8 ton? 8 ton. Itu ya kalau orang dan orang-orang yang biasa ya sudah termasuk banyak Pak. Sehari 8 ton. Waktu itu ya. Waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu banyak evaluasi kita di lapangan, kelemahan-kelemahan kita perbaiki, komplain-komplain pelanggan kita perbaiki. Alhamdulillah kepercayaan pelanggan semakin lama ini semakin tumbuh. Semakin tumbuh. Salah satunya itu kita menjaga kualitas pakan. Kualitas pakan kita jaga, pelayanan ke pelanggan kita jaga, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya namanya itu sertifikat CPPB dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian sudah dapat sertifikat CPPB. Kemudian kita sudah punya izin edar atau lebih dikenal NPP. Kita sudah punya 6 produk yang sudah punya izin NPP. Nah, dari produknya CV Sinar Mentari Nusantara sendiri total ada 6 produk Pak ya? Ya, 6 produk yang sudah punya, yang sudah dapat NPP atau izin edarnya tersebut. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kita memproduksi konsentrat, ini salah satu jaminan dari pemerintah itu yaitu standar nasional Indonesia. Sehingga kalau kita sudah punya NPP, ini konsekuensinya kalau konsentrat yang kita produksi tidak sesuai SNI, kita bisa dikomplain. Gitu. Seperti itu. Ini salah satu jaminan dari kementerian seperti itu. Dalam artian gini Pak, dalam artian ketika teman-teman peternak ataupun distributor pembelian konsentrat di sini, terus dicek kasarannya, diolah mereka nggak sesuai standar yang diberikan, berarti bisa istilahnya dilaporkan atau dikomplain kayak gitu? Bisa. Kami bisa dikomplain. Siap. Kita untuk saat ini tadi 10 tahun yang lalu 8 ton per hari Pak. Kalau saat ini bocorannya masih banyak ya, per harinya. Kalau itu off the record. Oke, siap. Kita sambil keliling-keliling untuk produksinya, bagaimana menjaga kualitas produksi ataupun kualitas pakannya juga ini Pak. Ya. Jadi untuk menjaga kualitas konsentrat, jadi kita salah satunya itu dengan menggunakan mixer automatic dosing. Nah, ini. Jadi sistemnya sudah otomatis semua. Jadi sistemnya otomatis ya. Jadi tenaga kerja atau SDM ini cuma masukkan bahan baku ke silo-silo itu aja. Oh, jadi tenaganya yang manualnya masukkan sama ini ya, menjahitnya di sana itu. Iya. Ini mulai packingnya sudah otomatis juga itu. Packingnya sudah otomatis. Otomatis packing itu. Jadi bahan baku dimasukkan lewat bawah. Dari awal kita boleh Pak? Boleh. Lihat ya. Ini bahan baku, pemasukan bahan baku. Ya. Jadi nanti masuk lewat bawah, masuk ke atas. Langsung naik ke atas silo, ya. Nanti setelah masuk ke silo, jadi di sini ada program. Nah, jadi formula kita masukkan di program di dalam ini. Oh, di program. Formula apanya? Nah, ini.
Jadi komposisi pakannya diprogram di sini di ya? sini. Sehingga semua yang menghitung mesin sesuai dengan formula yang kita masukkan. Ini utaknya di sini. Otaknya di sini ya. Jadi tenaga tinggal masukkan aja. Masukkan ya. Nanti setelah itu dari silo masuk ke bawah ini. Bawah ini dulu. Itu nimbang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan yang sudah diprogram di dalam tadi ya. Betul. Setelah masuk sesuai takaran, baru dinaikkan lagi ke atas untuk dicampur. Ke sana lewat sini. Otomatis berarti Pak, soalnya ini. Nah ini teman-teman. Pak. Langsung dari bahan baku, kemudian ditimbang sesuai takaran masing-masing. Sudah sesuai, misalnya satu campuran 1 ton. Satu bahan baku yang tidak masuk, ini akan nggak bisa turun. Nggak bisa turun ya. Jadi misalnya kita mau campur total satu campuran, satu bit itu 1 ton. Ketika bahan baku satu item ini nggak turun, misalnya 50 kilo, ini bahan nggak akan bisa masuk. Ini otomatis. Otomatis ya. Sehingga harus komplit. Kalau sudah 1 ton, baru turun semua, bleng gitu. Akan ditarik ke atas. Tarik ke atas Nah, setelah itu masuk ke mixing. Di mixing itu waktunya juga kita tentukan. Sudah diatur otomatis. Sehingga kalau di mixer ini belum waktunya turun, walaupun dipaksa sama tenaga kerja, ini nggak akan bisa turun. Karena sudah kita ukur. Nah, salah satunya parameter kita ukur itu kita cek sebelumnya. Mixing yang terbaik itu butuh waktu berapa menit. Dari situ akhirnya kita kunci, sehingga kita menjaga kualitas, menjaga homogenitas. Itu dari situ. Misalnya 6 menit kita kunci, sehingga nggak bisa dirubah sama tenaga kerja. Setelah itu ditarik lagi ke atas, baru di automatic bagging. Packingnya otomatis juga. Otomatis juga. Pindahnya ke sini aja ya enggak? Nah ini. Jadi otomatis ya. Nah ini penjahitannya juga dan lain sebagainya. Nanti turunnya ke sini Pak ya? Ke sana. Nah itu semuanya tentunya juga dengan bahan-bahan baku yang berkualitas pula tentunya. Jadi bahan baku yang kita pakai itu memang kita pilih sesuai dengan kebutuhan ternak. Jadi dari segi nutrisinya, dan untuk menguji sekarang kita punya lab. Nah, jadi kita sudah agak lama kita beli alat lab. Ini salah satu bagian untuk quality control kita, sehingga konsentrat yang mau kita jual ini sudah sesuai dengan SN-nya apa belum, sudah sesuai dengan spek yang kita butuhkan apa belum. Jadi seperti itu ya, sampai segitunya semuanya sistemnya automatically, mulai dari alat terus sistemnya. Kalau memang tidak sesuai dengan takaran yang sudah diberlakukan, maka akan otomatis macet. Ini otomatis. Ini satu line. Ketika di mixer belum turun, ini pakan yang di sini nggak akan turun, dia otomatis dosisnya nggak akan turun. Jadi namanya apa itu? Satu siklus. Satu siklus. Ketika satu siklus nggak jalan, ini macet total, macet semua. Macet semuanya ya. Namanya sistem PLC. Jadi semua dikendalikan otomatis. Seperti itu. Jadi ini untuk salah satu kita untuk menjaga pelayanan terhadap pelanggan itu kualitas menjaga juga kualitas itu. Dalam artian gini Pak, per saknya ini ya, kan 50 kilo antara sak satunya dengan sak yang lainnya itu benar-benar dijamin keseluruhannya adalah komposisinya adukannya sama Dan kita alhamdulillah baru datangkan juga dari Belanda alat lab yang lebih cepat ya. Namanya alat lab sistem NIR. Jadi kalau kita pakai wet lab atau analisa yang sudah umum, itu kadang butuh waktu 1 hari lebih. Cuma dengan analisa pakai NIR ini, ini cukup 10 menit. 10 menit untuk melihat nutrisi dari bahan baku yang kita pakai. Ini untuk ngeceknya cukup 10 menit sudah tahu hasilnya. Jadi meskipun dengan alatnya yang super canggih seperti ini bisa men-setting berapa takaran-takarannya dan juga hasilnya,
Bahkan sebelum diolah bahan-bahan bakunya pun dicek juga Iya, dulu ya. kita lab ya. Karena mungkin kan memang bahan baku kadang mungkin nutrisinya berbeda, Iya. itu dicek juga ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Iya. Bahan baku yang kita pakai yaitu bungil kedelai atau soybean meal. Oke, soybean meal-nya. Nah, ini Impor Pak ini Pak ya? ini impor. Ah, Soybean meal ini macam-macam. oke. Ada yang dari Argentina, Oke. ada dari Amerika, Oke, ada siap. dari Brasil. Oke. Dan tiap negara itu nutrisinya juga Berbeda, beda-beda. ah. Nah, makanya dengan adanya lab ini kita tahu Tahu ya. persis. Ah. Ini nutrisinya seperti apa gitu. Oke, oke. Oh, ini ya. Bungkil kedelai Pak ya? Iya. Nah, ini. Ini bungil kedelai dari Brasil yang ini. Dari Brasil Pak ya? Proteinnya tinggi ini. Sangat tinggi nggih. Ya, 47%. Nggih. Jadi langsung mendatangkan untuk bungkil kedelainya dari Brasil. Iya. Selain itu ngapunten di CV Sinar Mentari ini juga membuka ataupun istilahnya teman-teman yang pengen ngeracik sendiri bahan bakunya juga tersedia Pak ya? Bisa. Hmm. Jadi salah satu misi Sinar Mentari ini slogan kita kan SMG Peduli. Nggih. Jadi kita ini ingin mensupport bagaimana SMG ini bisa memberikan manfaat di dunia peternakan. Oh. Yang mulai dari bahan baku, yang butuh bahan baku tetap kita layani, yang butuh konsentrat kita layani, berapapun kita layani. Sentra Iya. satu sak pun juga kita layani. Sentrat satu sak pun dilayani Pak ya? Iya, iya. Oh. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Yes, siap. Seperti itu. Pak, tadi kita sudah bahas tentang prosesnya, tentang bahan baku dan juga nutrisi, terjaganya nutrisi. Sekarang untuk distribusi Pak, ngapunten ini Iya. untuk pendistribusiannya dengan utarakan satu sak pun dilayani. Itu dalam artian teman-teman nanti kalau pengen pembelian produknya atau menjadi agen istilahnya, kemitraan juga bisa ataupun distribusi juga bisa. Mohon dijelaskan lebih detail lagi Pak. Ya, jadi gini, untuk sistem penjualan intinya kita membedakan pelanggan. Semua kita layani. Yeah. Yang retail satu sak, bahkan di bawah satu sak pun ada di tempat kita. Tetangga-tetangga sekitar, Yeah. pabrik kita yang pelihara kambing atau domba beberapa ekor, Yeah. mereka kan kalau beli satu sak kan kebanyakan. Yeah. Mereka beli 10 kilo, 20 kilo pun kita layani seperti itu. Kemudian ada yang sistem agen atau distributor. Yeah. Jadi mereka sistemnya itu kalau sudah menjadi mitra kita tetap ya, seperti agen, nanti ada apa itu SOP ya, yang kerjasama yang perlu kita saling komit. Yeah. Kalau kita sudah kerjasama dengan agen distributor, semua punya hak dan tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan, Yeah. farm besar. Itu sistem penjualannya juga beda-beda. Kita mengikuti sistemnya seperti apa. Intinya kita fleksibel. Kita ini Fleksibel. intinya sebagaimana slogan kita SMG Peduli, ya kita ini nggak kaku. Yeah, yeah. Apa sih yang makanya ada slogan juga dari teman-teman itu, palu gada, apa lu mau gue ada. Apa lu gak ada ya? Apa lu mau gue ada. Nah, pada intinya untuk pendistribusian dan lain sebagainya sangat fleksibel sekali. Ya. ECR bisa, kapasitas besar pun bisa. Ya. Bahkan mungkin nanti wacananya ke depan mau ada semacam mungkin buka keagenan di luar semacam ekspor gitu. Pak Ya, Imran? kita sudah jalan ekspor. Hmm. Alhamdulillah di negara ASEAN sudah jalan, dan kemarin responnya dari negara-negara yang sudah pakai produk kita, testimoninya bagus. Yeah. Dipakai ada yang di sapi potong, itu hasilnya karkasnya bisa 55%, Luar biasa. dagingnya warna merah, lemaknya sedikit, katanya seperti itu. Terus alhamdulillah kemarin kontrak jangka panjang dengan Kontrak jangka panjang ya. Sebelumnya memang sudah eksportir, Ya. terus karena memang kualitasnya dipertahankan bagus Ya. dan hasil dagingnya, karkasnya pun bagus, makanya kontraknya jadi jangka panjang Pak. Insya Allah akhir bulan ini kita berangkatkan lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan semakin berkembang Pak ya. Amin, amin. Dan anti perang harga istilahnya ya. Ya. Namun dan mungkin ada semacam rumah produksi itu juga jual ke distributor, jual ecer. Nah, nanti yang jual eceran itu nembak harganya yang distributor, nggak seperti itu Pak ya. Jadi kalau di kita itu untuk harga kita tata. Yeah. Intinya kita ini semua pengennya happy. Yeah. Distributor happy, agen happy,
orang yang beli pun juga happy. Jadi semua yang bermitra dengan SMG ini kita berharap mereka ini nyaman, gitu loh. Jadi siapapun yang bekerja sama dengan SMG, nggak cuma pembeli ya, karyawan, mitra kita ekspedisi, sopir-sopir. Ini kerjasama dengan SMG ini, kita berharap kita ini bisa melayani mereka dengan baik. Siap. Dan itu memang nanti bisa dicek langsung ke karyawan-karyawannya. Saya tadi juga membuktikan, Pak. Ini di mana-mana kebanyakan nek sing naruh dhisik karyawane. Nah, ini bosin naruh dhisik karyawane. Terus untuk pembelian yang di luar daerah, Pak, minimal pembelian berapa ton itu untuk tanasannya? Yang di luar Blitar Raya. Kalau di luar ini tergantung jarak ya. Kalau Blitar Raya, Blitar ke Tulungagung itu biasanya minimal pengiriman itu 1 ton. Cuma kalau sudah luar kota, misalnya Jawa Tengah, itu minimal 1 truk. Luar itu untuk pengiriman. Cuma kalau mau diambil sendiri, berapapun bisa. Atau contoh katakan seperti ini, Pak. Yang ngirim bukan ekspedisi sini. Misalkan peternaknya di Jawa Barat atau katakanlah agak jauh lagi di Kalimantan atau Bali kasarannya ya. Dia ada truk balen istilahnya. Bisa. Pak, saya nitip cuma 1 ton beli, tapi kirim sini nanti masalah transport dari balen itu bisa, Pak? Bisa. Kita juga kirim ke luar pulau ya. Ke Kalimantan, ke Sumatera. Itu ya enggak harus 1 kontainer. Bisa mungkin 4 ton, 5 ton ya, sistemnya gitu. Kita titipkan lewat kontainer. Kan di Surabaya itu ada yang sistem kubikasi juga bisa. Di Blitar juga banyak truk-truk yang kirim telur ke luar pulau, kita titipkan ekspedisi itu juga bisa. Jadi kita terbuka sekali. Misalnya di luar pulau, di Sulawesi, Kalimantan, ingin mencoba produk kita 1 ton, bisa kita bantu. Kita carikan ekspedisi seperti itu. Kembali lagi ke fleksibilitas tadi ya, fleksibel sekali menghadapi bukan terkait tentang harga, juga terkait tentang pengiriman dan lain sebagainya, Pak Imron. Selain itu juga ada di sini kalau yang mau membuktikan pakannya, dan rata-rata kadang ini kok jualan pakan aja jangan-jangan nggak bisa ternak. Nah, ini saya lihat ternaknya luar biasa. Teman-teman bisa dicek video yang lain. Terima kasih banyak Pak Imron atas waktunya. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah jaya. Berkah bermanfaat khususnya untuk Sinar Mentari Group dan juga untuk peternakan Indonesia. Insya Allah jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.